سيدنا محمد. Banyak di kalangan kita yang belum mengetahui apa itu wukuf. Kalau Arafah sudah kenal semuanya, itu nama tempat yang ada di tanah suci Mekah. Tapi kalau wukuf itu apa? Jadi hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wukuf itu maknanya di segi bahasa Arab, karena makna wukuf ada dua, ada secara lughawi, ada istilahi. Adapun pengertian secara lughawi maknanya berhenti, mutlak berhenti. Di mana saja kita berhenti sudah disebut dengan wukuf, karena diambil daripada kalimat, daripada kata-kata waqafa yaqifu wukufan. Wukuf itu kalimat masdar, maknanya berhenti. Pengertian secara lughawi lebih umum daripada makna istilahi. Di mana saja kita berhenti, kapan saja kita berhenti, sudah disebut dengan wukuf. Dan tempat berhentinya disebut dengan mauqif. Mauqif isim makan, nama tempat. Makanya terminal dalam bahasa Arab disebut dengan mauqif. Ada di Mekah misalnya mauqif Kudai, ya, mauqif Jabal Nur, artinya terminal-terminal yang terdapat di daerah Jabal Nur, ya, daerah Misbalah, mauqif Misbalah, artinya itu terminal. Di Arafah juga banyak mauqif, ada mauqif alif, mauqif ba, mauqif jim, artinya terminal, tempat parkirnya mobil, tempat berhentinya mobil. Adapun pengertian secara islahi lebih khusus, maknanya juga berhenti tapi lebih khusus. Yang dimaksudkan secara istilah wukuf yang akan kita bahas, artinya berhenti di padang Arafah pada hari 9 Zulhijjah ba'da zawal, sesudah tergelincir matahari, dengan niat taqarruban ilallah, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian wukuf yang dalam istilah. Jadi lebih khusus daripada makna lughawi. Adapun keutamaan daripada wukuf itu banyak. Di antara kelebihan atau keutamaan wukuf itu, wukuf merupakan salah satu rukun haji. Bahkan utama, ya, apakah rukun haji yang paling utama. Maka Nabi menyebutkan dalam hadis, al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Artinya Arafah itu merupakan puncak haji. Dan satu-satunya rukun haji yang dilakukan secara bersamaan. Kalau tahun ini katakanlah ada jamaah 1 juta orang, kalau yang sebelumnya ada 3 juta orang, maka mereka itu akan mengerjakan rukun ini secara serentak pada satu saat dan pada satu hari. Itu belum ada ibadat haji atau rukun haji yang lain yang dilakukan secara serentak seperti wukuf. Maka pada hari ke-9 Zulhijjah, semua jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia akan berkumpul di padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Kalau tawaf tidak ada yang dilakukan serentak.
sa'i juga demikian, melempar juga demikian. Tidak ada. Tapi kalau wukuf serentak semuanya. Kemudian hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wukuf ini merupakan penentuan. Wukuf merupakan penentuan sahnya atau tidak sahnya ibadah haji. Sangat menentukan. Artinya semua jamaah haji baik dalam keadaan sakit berat tetap wajib datang ke padang Arafah. Maka pemerintah sudah menyiapkan ambulan-ambulan bila ada orang sakit yang sedang dirawat di rumah sakit akan dibawa ke Arafah dengan ambulan. Keliling Arafah sebentar kemudian dibawa kembali ke rumah sakit. Karena kalau orang sakit tidak dibawa ke Arafah maka tidak ada haji untuknya. Apalagi orang sehat. Bila misalnya ada orang sehat yang kesasar sehingga dia tidak sempat wukuf di Arafah pada hari ke-9, maka tidak ada haji baginya. Di kesimpulannya bahwa wukuf ini penentuan diterimanya haji atau sahnya haji atau tidak sah. Kemudian juga keutamaan wukuf ini tidak kita dapatkan pada rukun-rukun yang lain, di mana kebersamaan yang luar biasa. Pada hari Arafah itu, kalau dulu ada 3 juta orang, itu duduknya di bawah tenda. Tidak ada beda di antara si kaya dan miskin. Tidak ada beda di antara pejabat dengan rakyat biasa. Tidak ada beda di antara Arab wal Ajam. Tidak ada beda di antara ulama dan orang biasa. Sama semuanya duduk di bawah tenda dengan alas tidur seadanya. Makan juga semuanya sama. Di antara orang yang hebat dengan orang biasa, semuanya sama. Tidak ada kelihatan di situ si kaya dan si miskin. Kemudian pakaiannya juga sama. 2 helai kain saja bagi orang laki-laki, 1 untuk kain pinggang, yang satu lagi untuk selendang. Itu luar biasa, haji berbahagia. Dan pelaksanaan ini serentak di saat menjelang zawal waktu zuhur, kemudian diazankan, kemudian salat, kemudian sesudah salat kita mendengar suara talbiyah dari seluruh jamaah yang hadir ke Arafah, mengucapkan kalimat talbiyah itu dengan penuh gembira. Mereka menyebutkan labbaik Allahumma labbaik sambil menangis. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jemaah haji mengemukakan syukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami datang kemari ya Allah
memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Jamaah haji semuanya, pada hari Arafah itu memenuhi panggilan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengundang kita semuanya untuk datang ke Arab, untuk datang ke Mekah, untuk menunaikan ibadah haji sebagai salah satu rukun Islam yang kelima. Allah telah memerintahkan dulu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, sesudah Nabi Ibrahim membangun Baitullah bersama putranya Ismail, ya Ismail azim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tuna min kulli fajjin amiq. Wahai Ibrahim, rumahku sudah selesai engkau bangun, tapi untuk apa kalau tidak ada orang yang memakmurkannya? Panggillah manusia di seluruh pelosok dunia, pasti mereka itu akan datang kemari. Kemudian Nabi Ibrahim memanggillah, ya ayuhan nas, wahai semua manusia, wahai manusia, innallah amarakum bil hajj, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kalian untuk melaksanakan haji, fahijju, maka silakan berhaji. Makanya di saat kita tiba di Mekah, kita menjawab, karena kita ini sebagai tamu, orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi duyufur rahman, menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala, orang yang termulia. Makanya kita tidak tahan air mata kita di waktu kita berada di Arafah, karena kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu keutamaan yang pertama daripada ibadah wukuf di Arafah. Keutamaan yang kedua yaitu wukuf di Arafah merupakan tempat penghapusan dosa. Dalam sebuah hadis yang diterima daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qal waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Arafah wa qad kadat asy-syamsu an tanub, faqal ya Bilal ansit liyan nas, faqama Bilal alaihi salam faqala ansitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya hadis ini diterima daripada Anas ibn Malik. Anas merupakan salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Nabi. Anas menjadi khadim Rasulullah 10 sanawat, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Di saat Rasulullah pada tahun ke-9 Hijriah Nabi berhaji, Anas ibn Malik ini ada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah mulai daripada tergelincir matahari. Beliau wukuf di sebuah batu besar yang ada di bawah gunung yang ada di Arafah, yang disebut oleh orang kita sekarang itu Jabal Rahmah. Disitulah Nabi tempat berwukuf. Anas menceritakan, waqad kadati syamsu an tanub, di saat matahari mau terbenam, faqala, Nabi bersabda, ya Bilal,
Ya Bilal ansib liyan nas, wahai Bilal, tolonglah kamu suruh manusia-manusia yang ada di sini supaya mereka itu mendengar saya. Itu perintah Rasulullah. Faqama Bilal, langsung Bilal berdiri. Faqala ya ayuhan nas ansitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Bilal, wahai manusia-manusia sekalian, tolonglah diam dan dengarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya ma'asyiran nas atani Jibril alaihi salatu wasalam fa aqra'ani min rabbis salam. Rasulullah berdiri dan mengatakan, wahai semua manusia yang hadir pada hari ini, atani Jibril, baru saja malaikat Jibril datang menjumpai aku. Fa aqra'ani min rabbis salam. Beliau membacakan salam dari Rabbku untukku. Waqal, dan beliau berkata, innallaha azza wajal, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ghafara li ahli Arafah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosa orang yang wukuf di Arafah. Wa ahlil masy'aril haram, dan juga Allah telah akan mengampuni dosa-dosa orang yang akan bermalam di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram itu Muzdalifah. Faqama Umar, sambil gembiranya Sayyidina Umar bangun. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, hadza lana khas. Ya Rasulullah, apakah ini khusus untuk kita-kita? Apakah ini khusus untuk kami? Faqala, maka Nabi menjawab, hadza lakum, ini untuk kalian, untuk kamu, waliman ata ba'dakum, dan juga ini untuk orang-orang yang datang mengerjakan haji sesudah kalian, ila yaumil qiyamah, hingga menjelang kiamat. Allahu Akbar. Ini sebuah berita gembira daripada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang disampaikan kepada Rasulullah untuk jamaah haji yang wukuf di Arafah, di mana dosa-dosa jamaah haji walaupun banyaknya seperti sebesar gunung, sebanyak air laut, tetapi Allah berjanji telah mengampuni segala dosa-dosa mereka. Ini merupakan keutamaan yang luar biasa. Makanya hadirin berbahagia, sesudah wukuf di Arafah, maka jamaah haji merasa badannya itu enak, merasa perasaannya itu tenang, tenteram, tidak ada beban lagi, karena beban yang ada itu terasanya sudah diangkat, sudah dicabut, maka hidup dia tenang sekali. Alhamdulillah hadirin berbahagia, mudah-mudahan kita juga di suatu ketika dapat melaksanakan wukuf di padang Arafah. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak keutamaan yang lain yang akan khatib sampaikan. Tetapi mengingat waktu ini yang sangat terbatas, maka ini ada satu hal keutamaan yang sangat penting khatib tambahkan sedikit, yaitu bila. Ini satu keutamaan yang luar biasa. Bila jatuhnya wukuf itu pada hari Jumat, maka disebutkan dengan haji akbar. Keutamaannya itu apa? Nabi bersabda, fa in wafaqa
yaumul wuquf yaumal jum'ati fahuwa afdal min 70 hajjah fi ghairi jum'ah. Bila hajinya itu jatuh pada hari sebelumnya, sebaik-baik hari, kata Nabi, yaumul arafah, sebaik-baik hari, hari Arafah. Maka jika jatuh hari wukuf itu hari Jumat, maka hajinya itu lebih afdal daripada 70 kali haji yang jatuh pada bukan hari Jumat. Yang kelebihan yang luar biasa. Alhamdulillah, berbahagia jamaah haji tahun ini sangat beruntung. Kemarin sudah ada pengumuman dari pemerintah Arab Saudi bahawa malam Khamis kemarin sudah nampak bulan di tanah suci Mekah. Maka ditetapkan kemarin hari Khamis, yaitu 1 daripada bulan Zulhijjah. Hari ini 2 Zulhijjah. InsyaAllah hari Jumat yang akan datang akan jatuh hari wukuf di Arafah. Luar biasa. Luar biasa. Ini jarang sekali harusnya kita mendapatkan wukuf berdepatan dengan hari Jumat. Di mana hari berbahagia sebelah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa-dosa orang yang kita mohon ampun kepada Allah akan diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedikit lagi pesan, karena dalam hadis dianjurkan kepada kita untuk berpuasa hari Arafah. Hari Arafah, hari yang dilaksanakan wukuf oleh jemaah haji di Mekah. Hari ke-9 Zulhijjah. Kita harus berpedoman ke sana, bukan 9 Zulhijjah kita di sini. Kalau 9 Zulhijjah kita di sini, jatuhnya pada hari Sabtu. Jadi yang dimaksudkan dengan hari Arafah, perintah Nabi puasa hari Arafah, yaitu hari ke-9 Zulhijjah, hari wukuf di Arafah, yang kebetulan tahun ini jatuhnya pada hari Jumat yang akan datang. Maka mudah-mudahan kita hari Jumat yang akan datang harus puasa semuanya untuk mendapat yaitu pembebasan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu fadilah puasa hari Jumat, hari Arafah. Ini jangan lupa, hari Jumat kita puasa semuanya. Kalau mungkin kita ambil daripada Khamis Jumat. Demikianlah hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khutbah yang dapat khatib sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila